Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan bahas saja untuk singkat ya, untuk pergerakan update dari EURUSD ini. Dan saat ini EURUSD sedang berada pada level harga 12.258 ya, sampai dengan 12.417. Jadi video yang ini itu melanjutkan video yang kemarin. Jadi secara singkat aja kita bahasnya, karena kita akan bahas untuk update dari pergerakan harga hariannya. Kalau untuk mingguan mungkin akan lebih lengkap penjelasannya. Oke, dia berhasil bertahan di area 12.258, 12.417 ini area demand-nya terdekatnya. Dan untuk saat ini area 12.591 sampai dengan 12.730 yang tadinya adalah area buy kita ya, atau area buy saya yang menjadi demand area juga. Saat ini sudah ditembus ya, sudah ditembus oleh harga dan berubah menjadi area sell. Ini menjadi supply area ini ya. Ini menjadi area supply, dan kalau kita perhatikan ini yang garis hitam ini ya, ini adalah channeling downtrendnya si EURUSD itu sendiri ya. Jadi makanya kalau dia mau uptrend lagi atau menembus ke atas lagi, maka otomatis dia harus bisa bertahan atau breakout dari kotak supply ini, lalu dia harus bisa menembus area downtrendnya dia untuk bisa naik ke atas. Lalu kalau kita perhatikan ya, untuk target tertingginya si EURUSD ini masih sama, yaitu pada level harga 13.609 sampai dengan 13.794. Dan kalau kita lihat di sini juga volume penjualannya cukup banyak ya, walaupun candlenya kecil tapi volumenya itu meningkat drastis. Dan volume yang ini juga walaupun ada penurunan, tapi candlenya itu masih bisa bertahan di area supply-nya dia pada level harga 12.591. Kalau saya perhatikan, selama dia masih bisa bertahan di area ini, di area 12.258 sampai 12.417, itu dia masih akan cenderung untuk melakukan kenaikan atau berusaha untuk menembus kembali area supply-nya yang di sini. Ya, dan kenaikan tertinggi dia itu ada pada level harga 13.609 sampai 13.794. Ya, kenapa? Di sini pertama terjadi order block ya, seperti pada video sebelumnya sudah saya jelaskan. Lalu sini ada 2 kali penembusan tapi gagal. Jadi setiap dia gagal menembus, harga itu cenderung untuk dibawa ke bawah. Oke, harga cenderung dibawa ke bawah. Dan mungkin ini bisa aja, dia bisa aja bawa ke sini lagi nih untuk yang ini kalau dia gagal tembus. Ya, kalau dia gagal tembus ya, ada kemungkinan besar dia akan dibawa lagi ke sini. Kalau dia coba untuk naik lagi ke atas. Dan kalau kita perhatikan, jika memang ini benar terjadi ya, maka dia akan membentuk pola W secara garis besar ya nih. Dia akan membentuk pola W, dan baru dia akan coba breakout ke atas untuk naik lagi ke atas untuk melakukan rebound. Tapi kalau ini masih belum bisa dikatakan benar, karena kan harga ini masih tengah-tengah dan juga market bukan milik kita. Karena market bukan milik kita, kita sebagai trader hanya bisa melakukan analisa terbaik. Jadi segala macam kemungkinan itu masih bisa terjadi di dalam market. Karena market itu tidak mengenal coretan kita di mapping ini, tapi market hanya mengenal apa yang sedang terjadi dalam pasar tersebut. Jadi kita sebagai trader cukup lakukan analisa terbaik kita, jalankan strategi kita, utamakan money management dan juga utamakan stop loss, karena itu sangat penting dalam dunia trading. Jadi kalau saya lihat di sini memang ada base ya. Sini ada base baru yang dibentuk di area ini. Nah, kita perhatikan di area ini itu ada base baru ya. Dan perlu kalian berikan catatan tambahan di sini. Sini ada base baru. Base-nya itu ada pada level harga 12.928 sampai dengan 13.034. Jadi gini, kalau dia bisa nembus, maka next target dia ini, base yang ini, yang menjadi pintu dia untuk melanjutkan kenaikan. Jadi kalau misalkan dia di reject di area sini, otomatis dia akan melakukan retest di trendline ya, dia akan melakukan retest di trendline, dan karena kan trendline-nya juga bertepatan di sini ya, dia akan melakukan retest di trendline, baru dia akan coba lanjut lagi ke atas. Tapi selama ditolak di area ini ya,
Kalau misalkan dia ditolak di area ini, lalu dia menjebol trendline-nya, maka otomatis dia akan ke bawah lagi di level 12.058 sampai dengan 12.417-nya. Oke, jadi kalau untuk EURUSD memang target saya masih buy, karena kan pola downtrend-nya juga kalau diperhatikan di candle 4 jam ini memang udah rusak ya downtrend-nya dia, polanya. Nih. Jadi kan dia downtrend, ya kan? Dia downtrend, tapi di sini kan udah rusak sama dia pola. Jadi ini lebih cenderung untuk sideways. Kalau kita perhatikan juga di candle hariannya juga pola downtrendnya ini ya. Kalau kita perhatikan pola downtrendnya ini masih